Tapi kalau menurut orang atau orang tua atau orang apalah intinya, Iya. sukses kan di umur 40 ke atas. Itu tergantung mas. Iya. Tergantung kita memulainya kapan. Nah terus apa itu kita berani membuat usaha ini, tekadnya buat apa? Jangan takut lah mas, kalau katakanlah si miskin ya, kalau bangkrut jangan takut untuk gagal. Menurut saya sih kita usaha lagi, karena kegagalan itu tadi suatu proses mas, karena kegagalan itu suatu proses belajar mas, karena kita ketika gagal kita bisa kuat, kita bisa siap untuk melangkah ke depan. Oke. Insya Allah nanti pasti sukses. Kembali lagi di Sahabat Asik. Gak sambat gak asik. Halo sahabat-sahabat, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu pengusaha muda tapi dalam bidang konveksi. Ya, namanya adalah Mas Yoga. Bagaimana kabarnya Mas Yoga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Hujan tetap semangat ya hari ini. Semangat. Luar biasa banget. Biasa. Selamat malam Mas Yoga. Walaupun hujan diterjang juga ini. Ya, terobos aja lah. Oh, Pakai mantel pak. oh gitu ya. Tadi kan bawa mobil. Mumpung dekat juga rumahnya dengan base camp kita. Dekat. Dekat sekali. Berada seperti itu lah. Nah, beliau teman saya ini salah satu pengusaha muda. Dia juga bergerak dalam bidang konveksi dan sudah lama. Berapa tahun kira-kira? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Termasuk sudah lama ya. Sudah lama karena kan usaha keluarga. Oh, usaha keluarga. Yang merintis awalnya dulu itu siapa? Oh, Orang tua. orang tua dulu. Terus baru melanjutkan ke situ. Saya ikut terjun itu SMP kelas 1 atau kelas 2 lah. Luar biasa. Jadi SMP. saya mulai terjun itu kurang lebih 10 tahun. Mulai dari sampai sekarang. Oh, berarti sudah 10 tahun berjalan ngikut orang tua Ya. untuk terus berusaha di konvensi tadi. Iya betul. Oh gitu. Berarti dari kakak sendiri sudah mempunyai basic tentang menjahit atau gimana? Sudah belajar ya, sudah punya keterampilan lah. Tapi suatu saat kalau kita buat baju sambat asik itu buat di konveksinya ada boleh ya? Boleh. Saya Ini di sini gambarnya Kala, kepalanya Yes, besar. Ini doi kepalanya kecil. Untuk gue yang pakai kacamata oke. hitam. Untuk sahabat asik saya kasih gratis. Oh, mengerikan, terima kasih. Tapi oke lah, nanti saya desain seunik mungkin pokoknya. Siap. Oh ya. Ini sudah 20 tahun. By the way, aku ada background juga orang tua. Ya, konveksi. sama. Cuma sudah itu karena waktu itu COVID. Iya. Nah, apa yang membuat, kan kadang kayak gini, punya gua kan tutup karena surut itu. Ya. Apa yang membuat bisnis itu tetap berjalan walaupun surut, dan apa yang membuat semangat itu ketika itu buat bangkit lagi? Dulu awalnya ya saya sama keluarga itu pas waktu COVID berapa tahun 2019 ya, 2019. semua mengalami masa surut. Ya kayaknya semua semua. usaha sulit sih. Tapi yang belum tahu, saya juga pernah terjun di konveksi dan Ya. background juga ada konveksi, cuma tutup gara-gara COVID. Covid. sama. Tapi saya nggak sampai tutup, sama keluarga nggak sampai tutup. Karena bagaimana supaya kita itu bisa tetap terus berjalan, bisa tetap terus buka. Yaitu saya membuat apa itu, nggak membuat baju tapi membuat masker. masker beralih ke masker. Iya, dan alhamdulillah pesanan banyak, terus juga penjualan melejit, makanya nggak sampai tutup lah. Dan alhamdulillah. Berarti harus apa yang tren waktu itu ya? Ya, betul. Karena kan tren COVID-19. Iya, tren. Oh, iya. Mungkin beda, konveksinya waktu itu beda. Kalau dia lebih ke kain, waktu itu gua lebih ke kulit, ya ke Kulit apa? Kulit orang.
Ngomong manusia. Kulit manusia. Jadi setelah COVID itu sudah mulai berjalan lagi. Alhamdulillah sudah kayak COVID sudah mereda, untuk pesanan baju, kaos olahraga itu sudah mulai membaik lagi. Yang membedakan dari baju sendiri kan ada kain utamanya dari Ya. kaos. Baju Mm-mm. itu beda, Mas. Beda. Beda. Kalau untuk jenisnya beda. Kalau jenisnya kain kaos itu TC atau KH. Kalau untuk yang baju itu drill, kain drill. Oh, ada drill. Yang kasar-kasar saya batem, Iya, iya, iya. Ya. kasar-kasar. Oh, kayak punya gue nih berarti. Ya, ya. Oh, ini murah masih kayak gini nih, murah. Kalau ini kan nggak katun. Iya, katun. Tapi gini, bisa jadi pembisnis muda ya. Tapi bedanya, kamu juga pernah kuliah kan dulu? Pernah. Udah lulus? Sudah, alhamdulillah. Wah, baru. Baru. Bulan kemarin Kalau boleh tahu jurusannya? komputer kamedis. Oke. Ya, itu Konveksi. Konveksi. Iya, itu gimana ya jelasnya? Kita konveksi terus ke komputer medis. Perasaan gimana? Gimana? Di dalam satu sisi, ini Mas Yoga kuliahnya apa tadi? Komputer kamedis. Iya, kayak berarti kan jurusannya nanti ada di Teknik. rumah sakit ya? Ya, rumah sakit medikal kayak gitu. Tapi usahanya di Konveksi. konveksi. Nah, seperti ini bagaimana? Menurut saya enggak sebagai masalah sih Mas, karena kuliah itu kan menimba ilmu kan, Ya. menambah wawasan. Oh. Ya. Dulu memang saya suka ke otak-atik laptop. Nah itu kayak laptop rusak atau apa sering dibenahi. Iya, belum dibenahi. Makanya saya ambil jurusan komputer kamedis. Kalau untuk bekerja sih menurut saya nggak terganggu sih Mas, karena bekerja ya bekerja, Iya. mencari ilmu ya mencari ilmu lah. Luar biasa banget. Keren. Membedakan bagaimana cara kerja itu seperti Iya. ini dan mencari ilmu seperti ini. Iya. Berarti di dalam satu sisi ruang bekerja, tetap di ruang bekerja, di dalam satu sisi terus mencari ilmunya itu ada di kuliahnya. Jadi nggak pengaruh juga ya Mas. Nah, menurut saya enggak sih, menurut saya. Tapi kalau menurut orang kan saya enggak tahu. Iya. Menurut saya tidak. Ya biarkan orang toksik ya. Ya, biarkan. Ya, seperti Sesuai jurusan nih. Aneh ini. Emang lo yang biayai gue. ya memang pada dasarnya kuliah itu nggak menutup soal nanti kerjanya harus sesuai jurusan enggak. Nah, betul Mas, betul. Saya cerita sedikit, saya juga sebelum kuliah tapi belum lulus ya. Iya. Masih semester 5. Sebelumnya saya itu ya juga punya usaha pisang keju. Nah, itu kan bukan dari kuliah tapi karena ingin usaha sendiri. Karena saya capek ikut kerja orang, terus akhirnya usaha, tetapi mungkin itu bangkrut. Tetapi di situ dapat pengalamannya banyak. Itu pas bangkrut ada backingannya atau enggak? Tidak ada. Murni Saya sendiri berarti. murni sendiri. Berarti suatu saat ketika nanti itu menjalankan lagi ya sudah tahu arahnya dan sudah tahu bagaimana cara untuk membrandingkan usaha lagi ya. Ya. Apa ada kemauan nggak kayak gitu? Benar bro. Masih mau mau, ya. karena saya masih belum puas karena sempat gagal karena waktu itu saya belum tahu tentang lebih lanjut bisnis itu seperti apa, nggak usah seperti apa. Nah, saya kuliah di jurusan manajemen, kurang lebih tahu. Oh, Oke, masuk. Ini nggak masuk. Tapi teman-teman, ini kan sahabat saya mulai kecil. iya. Jadi dia usaha mulai awal merintis sampai katakanlah bangkrut itu saya tahu. Oh gitu. Berarti lo punya sambatnya luar biasa Bro, ya? Sangat luar biasa ya. Saya ini. Ya memang ya. Berarti memang menjadi pengusaha itu penuh dengan lika-liku sebenarnya. Betul. Saya pernah baca di salah satu buku, bahkan di podcast-podcast, di video-video banyak orang pengusaha muda, karena sebenarnya juga saya punya impian sih mau jadi pengusaha muda. Tapi ya karena keadaan orang tua juga karena sudah bangkrut, ya berarti kemungkinan besar saya harus berani suatu saat. Cuman hari ini karena saya juga sibuk mengajar dan masih kuliah, dan hari ini mungkin saya masih bibit menanam lah. Tapi suatu saat nanti saya juga ingin seperti itu. Nah, Tapi bisa kan kamu usaha sebenarnya? ya Kalau dari saya lihat dari pandangan saya bisa. Iya. bisa. Saya sekarang juga main ada di Facebook Pro. Di Facebook Pro juga. FB Pro. FB Pro itu alhamdulillah setiap harinya saya mendapatkan kadang
ya 0,50 satu hari, kadang ya $1 seperti itu. Tapi mungkin suatu saat ini akan berkembang. Ya mungkin hari ini ya harus survive terus lah di situ. Tetap. Ini nanti Konsisten aja lah intinya. nanti kayak misalnya kalau nyuplai, saya nyuplai air, Ya, kali doakan. ya suatu saat nanti akan saya jadi supply MBG. Tapi menurut Mas Yoga, kebanyakan orang tua itu kan kadang menyadarkan dirinya itu bahwa usaha mereka itu bisa sukses ketika di umur 40. Sekarang umur berapa ya? Saya umur 24. 24. Wah, dengan yang seperti ini. Ya tua ya. Tapi kebanyakan Enggak, belum. Nah, kebanyakan yang saya dengar dari Ya, beberapa orang, ya dari orang-orang yang lebih tua yang sekarang sudah sukses, orang bisa sukses itu ditentukan nanti di umur 40. Nah, di umur sebelumnya mereka juga jadi pengusaha muda. Ya. Banyak masalah turun, usaha turun, tapi tetap lanjut saja. Nah, kalau seperti Mas Yoga menyikapi hal tersebut, suatu saat ya semoga tidak ada lah, semoga terus lancar aja ya teman-teman ya. Gitu. Ya. Kalau menurut saya sih sukses atau tidaknya itu tergantung individual masing-masing sih. Iya. Kalau menurut saya belum sukses. Tapi kalau menurut orang atau orang tua atau orang apalah intinya, Iya. sukses kan di umur 40 ke atas. Itu tergantung Mas. Iya. Tergantung kita memulainya kapan. Nah, terus apa itu kita berani membuat usaha ini, tekadnya buat apa? Keinginannya buat apa? Kalau menurut saya dulu punya pikiran ingin bantu orang tua Mas. Iya. Oh iya. Kayak masih sekolah kok kerja, lu nggak masalah buat saya. Karena apa? Ingin meringankan beban orang tua. Nah, saya itu mulai ikut terjun di usaha tersebut sampai sekarang, alhamdulillah berkembang terus. Alhamdulillah. Tapi menurut saya itu belum sukses. Belum sukses. Belum. Tapi bisa dikatakan sukses Mas Yoga ini kapan? Iya, kalau ukuran. Menurut Anda sendiri, secara Apakah ukuran. beli McLaren juga? Tidak ada. Menurut saya sukses itu ya saya punya semuanya lah Mas, kayak cukup berkecukupan, kayak Eh, kita punya orang tua sehat selalu, Oke. terus kita juga sehat, Iya. terus juga punya kebutuhan yang tidak kurang lah. Oh iya Tuhan. Cukup lah ya. Cukup, intinya cukup. Nah, cukup. Itu menurut saya sukses. Ini luar biasa. Bersyukur Pak. lah ya. Jangan lupa bersyukur. Tetap bersyukur ya. Jadi menurut Mas Yoga itu sukses itu intinya berkecukupan, orang tua bisa bangga, orang Ya. tua juga bisa melihat kita itu terus bekerja. Betul Mas. Itu yang berarti hari ini mungkin masih belum. Tapi kalau kalau ada target, kapan menurut Anda? Kapan? Umur berapa kira-kira Anda sudah bisa menganggap itu sudah cukup? Ketika saya sudah menikah. Oh, kapan menikah? Belum. Ya disegerakan lah Mas. Oke. Nah sampai umur 30 lah. Ya, apa menunggu saya sih? Enggak. Masalah gitu. Oh iya. Berarti poinnya tadi untuk berani memulai suatu usaha ini berani dulu apa dari modal ada dulu Kan sebagai Dua-duanya Mas. dua-duanya. Dua-duanya. Kalau kita berani saja tidak ada modal tidak bisa. Tapi ini dalam pandangan sudut pengusaha muda yang mewarisi ya, Iya. mewarisi. Itu bagaimana tadi kayak pertanyaan Dani tadi? Kalau menurut saya sih berani dulu. Oh berani dulu aja ya. Kalau kan kita mewarisi, kayak saya mewarisi, Iya. itu modal kan sudah ada. Oke. Orang tua kan sudah mengasih modal dari dulu. Iya. Terus saya baru terjun berani. Ini real pewaris yang tetap menganggap dirinya itu merintis, luar biasa banget. Harus Mas, Harus ya. Ini saya dengar-dengar ya Ya, tentang usaha ini. Sebenarnya ini bukan sebagai patokan sih, cuma Iya. karena saya juga pernah mengalami bisnis usaha meskipun Iya. bangkrut. Pakai gimana ya? Si miskin dan si kaya. Oke, ada si miskin dan si Istilah kaya. dalam Oke. Kalau si miskin ini membuka usaha ini peluangnya satu. Kalau si kaya ini peluangnya dua. Oke. Gimana? Karena kalau si miskin ini punya peluang satu tadi, kalau bangkrut ya sudah mau Ya. bangkit susah. Nah, kalau si kaya ini karena ada yang mensupport dari background mungkin
ini punya kesempatan 2 kali lipat lebih baik. Gimana menurut Mas Yoga sendiri? Ini masalah pribadi atau apa? Enggak, ini yang beredar. Yang beredar. Jangan takut lah mas, kalau katakanlah si miskin lah. Ya. Kalau bangkrut, jangan takut untuk gagal. Menurut saya sih, kita usaha lagi. Karena kegagalan itu tadi suatu proses mas, bagian suatu proses lah. Oke. Jadi jangan takut mas. Jangan takut. Ya gimana caranya kita bisa memulainya lagi. Terus semangat ya. Ini juga sebagai masukan. Soalnya saya gitu kan, saya berawal tanpa modal sendiri, bangkrut. Saya mau coba lagi itu takut. Karena takut gagal. Karena sebelumnya saya sudah banyak modal habis. Nah, karena takut gagal itu tadi. Mungkin sudah menjawab pertanyaan saya. Iya. Beda, berarti sudut pandangnya beda. Ini yang dari perintis dari awal memang ini pewaris tapi tetap menganggap dirinya itu sebagai perintis. Gitu. Itu berarti kalau kita ambil dari kondisi saya juga bangkrut, tapi saya ada background, saya ada backingan. Wah. Enak mas, enak ini. Enaknya luar biasa ya. Apa ya gak enak? Enak terus ini. Jadi pikirannya santai. Tadi gagal. Tapi gini, di sembari jadi bisnis, cara lu mengatur waktu di mana? Jadi kuliah, bisnis, terus ngumpul bareng ngopi lah, antar teman-teman atau ngumpul bareng keluarga, itu cara ngatur waktunya gimana? Oh enggak, beli apa ya? Buat gitu loh. Ini itu. Kalau ruwet itu pasti mas. Ruwet waktu, Ruwet waktu ya. Gitu. Karena apa mas? Saya kan kerja kan di rumah, usaha kan di rumah sendiri lah. Nggak keluar lah. Cara mengaturnya gini mas, kalau saya kerja ini awal jam berapa sampai jam berapa? Misal jam 8 sampai jam 3 lah. Nah itu bekerja. Nah nanti habis kerja, misal masa kuliah, itu buat belajar habis kerja. Buat belajar, nanti kalau belajar udah selesai kayak kerjain tugas atau apa. Gitu nanti kalau udah ludang, habis sisa atau gimana, info bro ngopi gitu. Karena pikiran kan butuh healing juga mas. Jelas. Meskipun nggak ke pantai loh ya. Kopi itu hanya singkatannya. Kopi ketika otak perlu Nah betul. Kalau buat keluarga sih, menurut saya cukup karena kan waktu kerja kan baru keluarga. Oh iya. Menurut saya. Apa ada karyawan mas? Ada mas ada. Oh iya. Ada karyawan berarti? Ada. Itu yang mulai bekerja mulai berapa tahun sebenarnya? Orang-orang. Berapa orang sih? Kalau sekarang 5. Oh 5. Itu mulai dari awal? Enggak. Yang mulai dari awal itu ada. Meskipun nggak awal-awal banget mas, itu ada 2 orang. Setia lah. Setia. Oh iya, gini, berarti kalau ada karyawan, kita kan melihat dari ini katanya banyak yang beredar ya. Memang kita juga tahu lah keadaan negara kita itu bahkan 19 juta lah. Pengangguran, 19 juta pengangguran banyak. Kalau sebagai pandangannya Mas Yoga sendiri, kalau itu menjadi besar ya konveksinya, ya amin, kita doakan bersama-sama. Punya keinginan nggak untuk membuka lowongan kerja yang sebanyak mungkin? Punya mas, tapi kalau saya membuka lowongan itu saya melihat dulu. Dia punya pengalaman apa tidak? Maaf ya mas, kalau saya seperti itu karena di konveksi saya ini butuh orang yang sudah pengalaman. Oh gitu. Ya kayak pernah menjahit lah. Karena minimal pernah menjahit. Kalau belum pernah kita malah mendidik lagi mas. Waktu mas. Tapi namanya dong, ini diterima ya? Dia kayaknya pernah menjahit ya? Menjahit apa? Menjahit hati. Luka hati. Luka hati. Saya masih jomblo dewi. Ikhlas. Dari jodoh. Berarti lebih banyak kalau misalkan ada PKL dari sekolah yang menjahit gitu, taruh situ bisa aja ya? Bisa mas, karena kan udah ada basic. Awalnya kan udah pernah memegang mesin jahit. Oh iya. Teman-teman kalian semua di Sambat Asik yang punya jurusan menjahit ya. Tata boga. Tata boga masa
Ya, data rias atau menjahit itu bisa lah nanti PKL atau penelitian ada di Mas Yoga nanti nggak bisa diterima orangnya ya smell kayak Kalau gini. mau Insya Allah. kenal Iya. Mas Doni, Kalau rata-rata yang menjahit itu perempuan ya. Rata-rata, Mas. Rata-rata. Kalau yang jahit perempuan jangan lupa. Ini dekat kok rumah. gitu. Tapi jadi apa ya? Pesan untuk anak-anak muda yang mau berbisnis, mau pertama kali berbisnis, itu apa? Ya sesama Sama anak muda. sama anak muda lah. Kita kan anak muda belum menikah. Ya, Kita sih kalau menurut saya, pesan dari saya, Ya. kita memulai bisnis itu jangan takut gagal, Mas. Intinya jangan takut. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Meskipun modal Mindset nggak? Sudah menjadi mindset? sudah. Oh sudah. Harus. Jangan takut. Menurut saya, jangan takut. Oke. Meskipun modal pas-pasan banyak sedikit, jangan takut gagal. Gitu, Mas. Karena kegagalan itu suatu proses belajar, Mas. Karena kita ketika gagal, kita bisa kuat, Mm-mm. kita bisa siap untuk melangkah ke depan. Oke. Insya Allah nanti pasti sukses. Amin amin. Jangan takut gagal, Mas. insya Allah kita di sini semua calon pengusaha. Amin. Amin amin. Teman-teman yang punya lembaga atau punya organisasi yang butuh membuat baju kayak baju hem ya, baju olahraga, jersey atau apa namanya itu, ya baju olahraga lah di sekolah kalian atau di instansi organisasi kalian, datang ke Mas Yoga. Konveksi yang cepat, insya Allah. Insya Allah lah, Mas. Insya Allah. Higienis gak? Aman, Mas. Aman. Hemat banget ke kantong gitu loh. Ya, datang aja ke alamatnya mana? Sumber Tangkep Barat, Sumber Tangkep Barat. Ya, Mas Yoga. David, Tapi Dekatnya rumahnya Kak Doni. ya Oke. sama saya Jawa Timur. Jawa Timur. Malang pastinya. kabupaten. Tapi bisa online ya? Kira-kira bisa online nggak? Tidak, Mas. Oh, nggak bisa online? Nggak offline. Oh, Offline. Karena kan kita ketika orang pesan itu langsung ke rumah saja. Oh, berarti kalau misalkan mau online, berarti harus ada orang ketiga. Harus janjian dulu lah, Mas. Kan ada nomor teleponnya nanti. Oh, gitu. Di map ada kok, di map. Oh, di web ada apa sih Ada. namanya? Sisri Konveksi. Si Sri Konveksi. Oke, Si Sri Konveksi Sumber Tangkep Barat. Ya. Sumber Suko, Kecamatan Dampit. Kabupaten Malang. Ya mungkin jadi itu dari kami dari sobat Asik. Jadi apa yang kita dapatkan dari ini adalah jangan pernah takut gagal dan Iya. ketika kalian Betul. memulai suatu hal, entah itu mau coba atau mau berusaha berbisnis. Kalau kalian punya pengalaman bisnis silakan komen aja di bawah, atau mungkin kalian yang mau berusaha bisnis silakan komen, mungkin nanti kita baca satu-satu jadi ilmu lah buat kalian. Atau yang mau sambat juga bisa daftar lah. Nah, ya sambat di komen aja. Kita bisa podcast keliling kok. Kalau sambat apa percintaan gimana, Mas? Oh, boleh. Ini saya mau sambat juga ini. Oh, pribadi ya? Pribadi. Paling nanti, Mas. Intinya hari ini banyak ilmu yang luar biasa Sobat Sambat. Hari ini kita penuh dengan kepercayaan diri bahwa ilmu yang diberikan oleh sosok Mas Yoga, seorang pengusaha muda ini bisa menginspirasi kita semuanya. Utamanya kepada seluruh anak muda yang hari ini sedang bergelut di dunia kerja atau yang masih belum bergelut di dunia kerja. Gitu ya. Yang sederhana tetap kita jalankan, yang penting kita tetap konsisten dan tetap berusaha. Like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe. Sampai juga di Sobat Asik. Gak salah, gak asik.